Salam jumpa di Cut Off Channel. Channel ini khusus membahas permasalahan di sektor perikanan dan solusinya. Bersama kita hari ini hadir Bapak Insinyur Sarwono Kusumaatmadja, seorang tokoh nasional yang sempat menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dari tahun 1988 sampai 1993, kemudian ditunjuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup 1993 sampai 1998. Nah, pada masa reformasi, Presiden Gus Dur menunjuk Pak Sarwono menjadi Menteri Eksplorasi Laut yang kemudian jadi cikal bakal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salam sehat Pak Sarwono, apa kabar? Baik, baik. Terima kasih sudah hadir di Cut Off Channel, Pak. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan pengalaman Bapak dan saran juga bagaimana supaya sektor perikanan ini maju di masa yang akan datang. Mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana Bapak ditunjuk sebagai Menteri Eksplorasi Laut pertama oleh Gus Dur, dan ini merupakan departemen baru Pak ya, waktu itu ya, di Kabinet Persatuan Nasional. Mungkin Pak Sarwono bisa ceritakan, silakan Pak. Ya, itu kan tahun 99 ya. Ya. Waktu itu saya sedang merencanakan untuk studi di luar negeri. Dan saya juga udah kasih tahu Gus Dur dan kasih tahu Bu Mega juga. Oke. Supaya saya nggak usah dilibatkan lagi dalam pemerintahan gitu ya. Nah, tiba-tiba ketika hari pengumuman kabinet itu dilakukan dan susunan kabinet dibacakan oleh Wakil Presiden Bu Megawati, nama saya tercantum sebagai salah seorang menteri. Belum ada pemberitahuan tuh Pak sebelumnya. Nah, ini ada ceritanya. Oke. Menteri Eksplorasi Laut. Nah, saya kan kaget gitu ya, karena saya kan udah kasih tahu Gus Dur, saya nggak punya niat lagi untuk duduk di pemerintahan. Gitu. Besoknya saya ke tempat Presiden Gus Dur, saya bilang sama dia, loh gimana sih Gus? Saya kan udah bilang saya nggak mau jadi menteri, gitu ya. Terus Gus Dur bilang, loh saya jauh-jauh hari kan udah bilang situ jadi menteri saya. Kaget saya kan. Iya kapan Gus? Dulu tahun 86. Wow, 86 ya? Waktu itu saya Sekjen Golkar. Oh. Jadi ceritanya begini, pada tahun 82 itu kan konsep kewilayahan kita yang sekarang dikenal sebagai Wawasan Nusantara. Itu kan diterima oleh Konvensi Hukum Laut Internasional. UNCLOS ya. UNCLOS 3 tahun 82. Dan tahun 85 Indonesia meratifikasi UNCLOS 3. Nah, sehingga pada sekitar tahun 80-an itu soal kewilayahan laut itu jadi trending topik ceritanya. Wah. Gitu ya. Nah, termasuk saya dengan Gus Dur tuh ngobrol soal itu di kantor DPP Golkar karena waktu itu saya sekjen kan. Nah, ternyata Gus Dur tuh pengetahuannya tentang sejarah kemaritiman Indonesia tuh sangat-sangat lengkap ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Sampai dimulai dengan era prakolonial pun dia tahu. Gitu ya. Nah, sedangkan saya tahu-tahu dikit tentang UNCLOS karena abang saya itu negosiator kita kan. Betul. Gitu. Tiba-tiba dia bilang gini sama saya, satu waktu saya akan jadi presiden dan situ jadi menteri saya ya, ngurusin laut. Gitu. Tahun 86 itu 86. Pak ya? Wah. Ya saya bilang aja, iya Gus gitu ya. Tahu-tahu kejadian betul. Wah. Berarti ya, Gus Dur tuh memang ada kemampuan masa depan ya, melihat masa depan. Dia tuh begini, Gus Dur tuh seorang jenius ya. Dia tuh proses berpikirnya tuh tidak hanya lengkap tapi cepat. Nah, jadi ibarat komputer tuh, itu high speed. Iya, dan algoritmanya sempurna gitu, kira gitu. Nah, jadi kalau dia nyeletuk atau ngomong sesuatu, itu kita ngertinya tuh 3 bulan kemudian. Wah, itu Gus Dur. Gitu ya. Ya, jadi itulah saya tiba-tiba jadi Menteri Eksplorasi Laut tanpa persiapan. Dan orang-orang mulai berdatangan ke rumah.
Nah, sehingga saya minta tolong teman saya Arifin Panigoro supaya mengikhlaskan rumah-rumah dia yang kosong di Jalan Jenggala itu untuk jadi kantor sementara. Karena departemen baru belum ada kantor. Belum ada kantor, belum ada budget. Belum ada budget. Kertas kop juga saya minta bantuan kantor Menpan bikinin, cap juga dibikin di Ben Hill gitu. Terus kursinya kursi lipat. Kursi lipat. Punya Arifin. Terus teman saya Enggar Tiasto Lukito juga minjemin komputer. Gitu ya. Karena waktu itu kan bisnis lagi down tuh. Komputernya banyak yang nggak dipakai. Nah, dipinjemin ke saya. Dan kemudian orang-orang pada datang menawarkan diri untuk bantu. Nah, itu berlangsung kira-kira 3 bulan lah. Anggarannya masih kecil loh Pak ya waktu itu ya? Anggarannya nggak ada. Wah, nggak ada? Nggak ada, diciptakan kemudian. Wah. Ya. Waktu mulai betul sih nggak ada. Iya. Jadi kita ramai-ramai kerja seadanya, sebisanya, sehingga timbullah di KKP itu suatu kelompok orang yang dinamakan Generasi Jenggala. Gitu. Ya. Nah, kemudian pada saat itu juga Dirjen Perikanan dari Kementerian Pertanian ya. Itu minta gabung, sehingga dengan cara-cara yang unik begitu ya, yang tidak perlu saya sebut, itu kemudian berhasil kita memindahkan Direktorat Jenderal Perikanan itu ke Kementerian Kelautan. Eksplorasi Laut. Nah, jadi namanya berubah kan, Eksplorasi Laut dan Perikanan. Nah, terus kami lapor ke DPR, kami mengusulkan supaya dirubah namanya lagi. Kementerian Kelautan dan Perikanan. DPR setuju. Nah, DKP ya. Akhirnya jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini kalau menurut Bapak visi misinya pada saat itu sebetulnya membentuk departemen baru ini apa sebetulnya tujuannya? Saya kira sejalan dengan apa yang dicapai waktu kita kewilayahan kita itu diterima oleh UNCLOS. UNCLOS ya. Kita kan mewarisi, dengan demikian kita mendapatkan wilayah laut 2 kali lebih besar wilayah darat. Iya, betul. Dan juga ZEE yang begitu luas. Betul. Gitu? Betul. Dan tentunya semua potensi ini seluruhnya milik kita. Ya. Harus kita pandai menggunakan kesempatan itu dan di sana ada Mas Indroyono. Mas Indroyono. Waktu itu beliau adalah Deputi Sumber Daya Alam dari BPPT. Dan juga ada rekan-rekan lain dari LIPI yang memberitahu tentang potensi sumber daya laut kita yang demikian kaya, bervariasi dan gede gitu ya. Betul. Nah, seperti misalnya akhirnya kita tahu ada inisiatif yang namanya Coral Triangle Initiative gitu. CTI yang memetakan sumber daya laut kita dan pesisir di Indonesia Timur. Itu yang terkaya di dunia, itu meliputi 6 negara, dan Indonesia itu memiliki wilayah 65% dari seluruh CTI. 65% ya, luar biasa Pak. Luar biasa. Dan biodiversity-nya itu juga paling kaya mungkin di dunia ya. Ya mungkin nanti cut off bisa juga mengekspos tentang itu, karena itu sangat menarik dan sekaligus juga isu yang terlantar. Kalau kita murid-murid sekolah ini menggambar pemandangan alam, yang keluar apa tuh? Kan gunung 2. Pohon, gunung, ya. Matahari di tengah, gitu. Iya. Sawah. Iya.
Jadi kita tuh sudah dicuci otak dari kecil bahwa kita inilah warga negara dari negara agraris. Agraris. Jadi kita dibikin buta laut. Iya. Nah, sehingga akhirnya ini menjadi tertanam di diri kita bahwa kita tuh negara agraris. Negara agraris.